Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Furin Ongko. Saya adalah host dari si Furin YouTube channel. Nah, hari ini saya mau ngajarin caranya belajar, atau bahasa Inggrisnya adalah learn how to learn. Course ini sebenarnya tersedia juga di Coursera dalam bahasa Inggris. Sebelumnya di episode-episode sebelumnya juga saya udah pernah share. Di sini mereka akan sharing bagaimana sih cara belajar yang baik dan benar. Oke, kalau saya sendiri, saya udah punya pengalaman, mungkin di dunia IT itu saya udah ada lebih dari 20 tahun. Kemudian sertifikasi saya mungkin sampai dengan saat ini ada lebih dari 30 sertifikasi. Cuma beberapa aja sih yang masih aktif, yang lainnya sebenarnya ya udah nggak terlalu aktif atau udah expired begitu. Dan saya di sini juga punya anak dua, jadi saya juga ngajarin anak saya bagaimana sih caranya belajar. Nah, setelah sekian tahun sampai dengan hari ini gitu ya, saya kebetulan juga baru selesai nih belajar learn how to learn di Coursera ini. Ya banyak hal-hal yang menarik yang menurut saya bisa saya share, saya bisa bagikan ke teman-teman. Tapi sekali lagi, bukannya bajakan, ya ini saya cuma berusaha aja untuk sharing atau reshare tentang bagaimana cara belajarnya. Tapi kalau teman-teman mau belajar, ya bisa nih di Coursera, cari aja learn how to learn, itu dari Barbara Oakley gitu. Oke, mungkin teman-teman punya beberapa masalah gitu ya. Let's say misalnya kadang-kadang nih kita udah mikirin satu solusi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada satu problem, terus kita terus nggak berhasil, nggak terpecahkan gitu ya solusinya. Mesti bagaimana sih? Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalaman, tiba-tiba waktu saya bangun tidur, terus, wah, kepikiran nih, ini nih, solusinya tuh seperti ini. Nah, itu sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari otak kita gitu ya, kita itu bisa mikir tuh ada beberapa jenis. Ada yang namanya focus mode, gitu ya. Ada juga yang namanya diffuse mode. Ya mungkin gitulah ya. Ada yang namanya focus mode, ada juga yang namanya diffuse mode. Saya coba gambar ya. Nah, kalau misalnya focus mode, kalau misalnya kita punya otak gitu ya, kita punya otak seperti ini, focus mode itu sebenarnya udah ada jalannya gitu. Jadi kalau misalnya di dalam otak kita ini, ya dia udah ada jalannya begini, misalnya seperti itu. Oke? Ya jalannya itu udah fix gitu. Begini lagi dan ya ketika kita konsentrasi, ya kita itu akan jalan dengan pattern yang udah ada begitu. Oke, nah sementara yang kita cari itu ya mungkin nggak ada di jalan ini gitu kan. Setiap kali kita jalan muter-muter di sini gitu kan, itu nggak ketemu. Sementara sebenarnya ya yang kita perlu cari itu sebenarnya adanya di sini. Nah, misalnya ada di tempat hijau-hijau ini. Jadi kalau kita jalanin di tempat merah lagi, kita ulang lagi, kita coba fokus lagi, again and again, ya itu nggak ketemu tuh sebenarnya, begitu. Nah, kita harus ketemunya itu dengan caranya si diffuse mode ini. Nah, bagaimana sih cara mengactivate si diffuse mode ini? Ya, kita bisa mengaktifkan diffuse mode ini ketika kita relax, gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi tenang, mungkin kita lagi istirahat sebentar, mungkin baca komik, atau nonton film, atau bahkan tidur gitu ya. Nah, itu kita bisa masuk ke dalam si diffuse mode ini. Jadi kalau kita mau activate diffuse mode, ya kita harus relax. Jadi kuncinya adalah ya kita nggak bisa ulang-ulangin terus, ya creativity itu ada ketika kita relax. Jadi ada beberapa expert, mungkin ada teman-teman pernah dengar ada yang namanya Salvador Dali gitu ya, dia kayak seorang seniman gitu ya, kok bisa keren banget karyanya. Kemudian ada juga siapa tuh pencipta lampu gitu ya, Thomas Alva Edison, Graham Bell dan lain, kok mereka bisa lakukan ini. Jadi mereka itu ada yang ya udah mereka tidur dulu sebentar gitu kan, ketika mereka dapat ide ya mereka langsung tulis di dalam catatannya begitu. Sehingga ya kenapa orang-orang kreatif itu kok bisa kelihatannya pintar banget sih, ya karena mereka bisa masuk ke diffuse mode, kemudian mereka bisa lagi masuk ke dalam focus mode begitu. Jadi sebenarnya ya kalau Anda mau solve satu problem, ya nggak bisa digeber terus begitu ya. Jadi Anda harus turn off dulu sebentar begitu. Nah, makanya mungkin saya sedikit nyambungin di sini. Makanya ketika kita mau belajar gitu ya, kalau kita lagi stuck gitu kan, nah kita itu nggak boleh kurang istirahat. Oke.
Nah, jadi di dalam satu statementnya itu adalah ya kita tuh nggak boleh kurang istirahat atau kita nggak boleh kurang tidur. Jadi contohnya ketika teman-teman lagi belajar, teman-teman lagi mau ujian, gitu kan, itu nggak boleh digeber terus sampai jam 1, jam 2, terus teman-teman baru tidur, itu nggak boleh, gitu. Karena ketika otak kita penuh, gitu ya, jadi di pelajaran Coursera itu dijelasin, gitu ya, otak itu tuh bisa penuh, gitu kan. Jadi ketika otak kita penuh itu justru itu tidak maksimal, justru kita belajarnya itu tidak maksimal, gitu. Jadi kita harus relax a little bit, gitu kan, sehingga otak itu bisa absorb things better, gitu ya. Dan kita bisa belajar dan kita bisa memorize itu dengan lebih baik, gitu. Jadi ini cara belajarnya. Kalau teman-teman mau jadi lebih kreatif, ya teman-teman mesti ngerti nih, ada yang namanya focus mode, kemudian juga ada yang namanya diffuse mode. Nah, kemudian problem lain adalah kita itu gimana sih kalau kita punya kerjaan tuh nggak selesai-selesai, gitu ya. Jadi ini saya bisa bilang di sini kemarin lah, misalnya kerjaan tidak selesai atau kebanyakan main, kebanyakan nonton. Kerjaan nggak selesai-selesai, kebanyakan main, kebanyakan nonton, sehingga akhirnya nanti akan jadi namanya last minute. Nah ini menurut saya ya semua orang pasti akan ngalamin kayak gini, gitu ya. Gimana sih? Oh, saya punya kerjaan nih nggak selesai, gitu kan? Ya akhirnya adalah kebanyakan main, kebanyakan nonton drakor, dan semuanya itu jadi last minute. Ada juga mungkin kalau teman-teman belajar, gitu kan. Belajarnya itu misalnya punya 20 modul, gitu kan. Ini 20 modul itu nggak pernah habis. Anda cuma habisin tuh modul 1 sama modul 2. Sisanya itu nggak pernah habis, begitu kan. Itu kenapa sih bisa seperti itu, gitu kan. Jadi ya sebenarnya ini kalau misal tadi kita bilang kebanyakan main, kebanyakan nonton, gitu ya. Jadi ini bisa dibilang ya mungkin santai-santai. Santai-santai ini istilah luar negerinya itu namanya procrastinating. Salah ya. Jadi procrastinate. Nah, kayak gini. Procrastinate gitu ya. Procrastinate tuh bisa dibilang ya santai-santai, terus-terusan santai-santai sampai nanti di akhirnya itu baru nggak nyantai. Terakhirnya baru nggak nyantai, ya dikebut semuanya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, gitu ya. Terutama kalau misalnya kita ngomongin belajar, kita ngomongin self learning, itu bisa jadi nggak selesai. Kayak tadi saya bilang, Anda cuma nyalanin 1 sampai 2 modul aja, gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita santai-santai, kenapa kita procrastinate itu kebanyakan, begitu. Karena basically pada dasarnya, gitu kan, kita itu tidak suka hal-hal yang nggak enak, gitu ya. Jadi itu by default, gitu ya. By default tuh kita tidak suka apa yang tidak enak. Kita nggak suka apa yang nggak enak. Kita nggak suka beban. Mungkin kalau misalnya di dunia financial, gitu ya, itu ada istilahnya FUD. FUD itu fear, gitu ya. Kita kalau ditakut-takutin itu nggak enak. Kemudian uncertainty, kemudian sama death, gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mendapatkan sesuatu tekanan, gitu ya, FUD, fear, uncertainty, and death, itu pasti kita akan beralih ke tempat yang sebaliknya, begitu. Makanya itu ketika kita punya seperti ini, kita di dalam state itu juga nggak enak. Misalnya nih, Anda disuruh bikin PR, itu by default, gitu ya, secara psikologi itu udah nggak enak, gitu. Jadi mungkin aja Anda nggak mau ngerjain PR, nanti aja deh, enakan dengerin podcast, enakan nonton drakor, begitu kan. Atau misalnya ulangan nih, kita mesti belajar, gitu kan. Ketika Anda bilang mesti belajar, gitu kan, itu ada yang nggak enak, gitu. Itu ada fear ya, ada yang nggak enak. Otomatis otak kita itu akan switch, gitu kan. Kita akan cari yang enak, begitu. Nah, cari yang enak ini boleh nggak sih? Ya sebenarnya kalau kita tadi udah ngomongin focus mode, kemudian kita ngomongin diffuse mode, gitu ya. Mungkin by default tuh sebenarnya kita bisa bilang ya boleh, gitu kan. Karena kan itu kan adalah otak yang kita pakai untuk belajar atau jadi kreatif, begitu. Cuma problemnya adalah kalau misalnya kita lakukan ini terus-terusan,
itu jadinya terlalu santai gitu kan, dan jadinya itu nggak selesai, begitu. Nah, terus apa nih solusinya? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa selesaiin kerjaan kita nggak kebanyakan main, kita nggak kebanyakan nonton, gitu ya. Nah, ini juga dikasih solusinya. Menurut saya oke lah, menarik. Oke, jadi solusinya gitu ya, ada beberapa solusi sih. Oke, solusinya itu ada yang namanya Pomodoro Technique. Oke, ada yang namanya Pomodoro Technique. Ini mungkin teman-teman juga sering dengar juga Pomodoro Technique gitu ya. Jadi Pomodoro Technique ini kita harus berkomitmen untuk belajar atau belum untuk melakukan tugasnya, begitu. Ini dalam waktu tertentu, begitu. Jadi kalau misalnya yang sering dicontoh ini Pomodoro-nya itu 25 menit, kemudian break 5 menit. 5 atau 10 menit, begitu. Jadi selama 25 menit gitu ya, kita itu menjauhkan diri dari distraction. Jadi menurut saya sampai dengan saat ini, distractions yang paling tinggi itu adalah handphone. Jadi kalau misalnya kita udah mulai pegang handphone gitu kan, ada kemungkinan ya Anda akan attach terus sama handphone itu. Misalnya Anda udah mulai lihat WhatsApp gitu kan, ya WhatsApp itu orang chatting-chatting gitu kan, orang messenger di situ. Nah, itu akan attach di situ. Jadi Anda akan lebih lama WhatsApp-annya dibandingin belajarnya atau ngerjain tugas ya. Oke, karena setelah Anda pegang handphone, ya nanti Anda lihat Twitter, Anda lihat Instagram, dan akan masuk ke situ. Sama kayak tadi saya bilang gitu kan, ya kita itu akan procrastinate gitu kan, kita akan santai-santai. Karena ya nggak enak belajar atau ngerjain tugas tuh nggak enak, kita akan ada di situ. Begitu. Nah, caranya adalah ya kita itu lakukan si Pomodoro Technique ini. Jadi kita bilang oke, 25 menit gitu ya. 25 menit kita fokus, kita belajar, tapi nanti setelah 25 menit kita boleh break sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi kita break 5 sampai 10 menit, ya udah, boleh deh tuh WhatsAppan, lihat Twitter, Instagram dan lain-lain, tapi harus dibalikin lagi. Ini benar-benar harus dibalikin lagi. Setelah 10 menit balik nih, kembali lagi si Pomodoro Technique ini gitu kan. Jadi jangan karena biasanya kalau udah nyangkut ke situ itu susah untuk balik lagi. Nah, jadi Pomodoro Technique ini bisa dilakukan ini beberapa kali. Misalnya ini 3 atau 4 kali. Gitu. Jadi kalau misalnya 3 atau 4 kali, ya Anda bisa ini sekitar 1 jam atau 2 jam begitu. Dan ini juga nggak perlu dipaksain, nggak mungkin 3-4 kali itu berturut-turut gitu kan. Ya nggak usah gitu. Jadi kalau misalnya oke lah, saya mau lakukan ini 2 kali itu kan berarti udah 1 jam. Begitu kan. Tapi kalau misalnya Anda punya konsistensi yang lebih tinggi, bisa 3 kali atau 4 kali, itu kan artinya udah 2 jam. Atau bisa juga Anda 2 jam misalnya pagi gitu kan, kemudian 1 jam pagi, 1 jam siang gitu. Tapi ya selama Pomodoro ini Anda nggak pegang itu barang-barang yang happy gitu kan. Dan ketika Anda break gitu kan, ya ketika Anda break kayak tadi di gambar ini, ya Anda masuk ke diffuse mode gitu kan, lebih santai, lebih tenang gitu kan. Ya udah, tapi nanti udah gitu balik lagi. Nah, ini menurut saya ini solusi ini it works gitu ya. Walaupun saya kayak tadi saya bilang, saya udah tua gitu ya, dan udah lama, tapi saya baru tahu gitu kan, cara ini adalah cara yang terbaik gitu kan. Apalagi kalau sekarang itu distraction itu tinggi banget begitu. Jadi kita bisa lakukan si Pomodoro Technique ini berulang-ulang beberapa kali gitu. Dan ketika kita lagi di Pomodoro Technique ini, ya kita akan coba hilangin distraction yang tadi, handphonenya. Kemudian kalau misalnya di tempat yang berisik nih, Anda nggak bisa belajar gitu kan, ya udah, mungkin Anda pasang musik, lebih tenang gitu kan, atau di tempat-tempat yang memang mendukung Anda untuk belajar begitu. Nah, ini saya juga pakai juga sih. Jadi waktu saya ngajarin anak saya, ya saya udah mulai terapin nih seperti ini gitu kan. Kita buat itu jadi lebih fun. Jadi ketika kita lagi belajar, ya kita belajar gitu. Tapi jangan lama-lama, belajar 10 sampai 15 menit aja. Udah gitu ya, once dia sudah achieve something gitu kan, ya kita break 5 sampai 10 menit. Ya 5 sampai 10 menit mau ngapain? Ya dia mau nonton Disney, dia mau nonton YouTube misalnya, ya nggak apa-apa, tapi di batas 10 menit atau 5 menit. Once itu selesai ya balik lagi gitu kan. Jadi udah belajar, kemudian ya ada kayak reward ya lah, Anda kasih satu reward untuk bisa selesaiin itu begitu. Oke, jadi ini tadi salah satu solusinya adalah Pomodoro Technique begitu, itu bisa dipakai. Oke, kemudian cara lain seperti apa sih
Jadi selain kalau kalau kita mau ngatasin si santai-santai ini seperti apa. Jadi solusi lain itu menurut saya yang cukup menarik itu adalah kita harus fokus sini ya solusi lain. Solusi kedua. Sebenarnya bukan solusi kedua sih, ini paralel, ini dijalankan secara bersamaan gitu kan. Kita itu tidak boleh fokus pada apa ya istilahnya tuh pada goal. Oke, tapi kita harus fokus pada proses begitu. Jadi ini juga cukup menarik gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh fokus pada goalnya. Misalnya saya mau ngerjain PR gitu kan, atau saya mau selesaikan belajar certification, saya mau belajar buat ujian biar berhasil, saya mau. Nah itu adalah goal gitu kan. Nah goal itu akan jadi beban, itu akan jadi target buat kita gitu kan. Nah ketika kita udah mulai lakukan seperti itu gitu kan, itu kayak tadi yang di bagian atas gitu kan, itu sesuatu yang kita tidak suka. Secara psikologi by default itu kita tidak suka gitu ya, kita tidak suka, jadi kita nggak mau tuh yang kayak gitu-gitu. Itu akan otomatis ketika kita nggak mau, kita itu akan melenceng gitu, kita akan keluar dari jalur ya. Dan ya kita mau yang happy gitu kan, kita mau yang happy ya, nanti akan kembali lagi tuh, Anda akan ke WhatsApp, ke Twitter dan lain-lain. Jadi Anda nggak akan selesai, goalnya itu nggak akan tercapai karena itu beban, dan kita tidak mau hidup itu ada bebannya, kita maunya yang happy. Jadi gimana cara tracknya? Ya tracknya itu adalah kita fokus pada prosesnya. Jadi Anda jangan mikirin oh saya mau selesaiin PR, mau selesaikan tugas gitu kan. Ya udah, Anda bilang ya udah nih, kita spend time aja 1 jam untuk belajar math, untuk belajar science misalnya, untuk belajar cloud computing. Ya udah, tapi jangan lama-lama gitu kan. Pokoknya di waktu itu kita belajar cloud computing begitu. Oke, jadi dengan seperti itu kita bisa lebih menikmati, prosesnya, kita bisa lebih fun gitu kan, dan itu tidak jadi beban begitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa jalani, bisa komplit begitu. Tapi ya ini harus digabungkan nih antara solusi pertama dengan solusi kedua ini secara paralel. Ya kita harus gabungkan ya supaya itu bisa jadi lebih baik begitu. Nah kemudian ketika kita belajar juga ada beberapa hal juga yang nantinya harus di note gitu ya, atau cara belajar yang baik itu gimana sih gitu ya. Jadi juga ditulis juga atau di dalam dokumen itu ya kita tuh harus banyak melakukan mungkin bisa dibilang gambar atau analogi gitu ya. Jadi Anda harus tulis gitu kan, Anda harus gimana ya mungkin di sini. Jadi Anda harus belajar untuk nulis. Jadi Anda bilang di sini ya Anda harus tulis atau Anda harus gambar sesuatu gitu ya. Anda harus ilustrasikan gitu. Sebenarnya ketika Anda tulis atau ketika Anda gambar sesuatu gitu ya, itu jadi lebih gampang untuk di-memorize begitu. Jadi dia bilang ya nggak boleh nih kalau misalnya Anda cuma baca-baca doang, itu nggak boleh gitu kan. Atau kalau ada buku Anda highlight doang, itu juga nggak boleh begitu. Kalau misalnya bukan nggak boleh sih, nggak baik, itu juga nggak baik. Jadi kalau misalnya Anda nonton video training gitu ya, Anda nonton video training itu cuma nonton doang, itu juga sebenarnya kurang oke lah begitu. Jadi kalau bisa ya Anda nyatet gitu kan, Anda nyatet di kertas, kemudian Anda gambar-gambar sesuatu gitu kan, yang membantu Anda untuk memorize sebenarnya apa sih yang Anda pelajarin gitu. Oke. Kemudian juga kalau Anda mau belajar lebih cepat gitu ya, itu sebenarnya Anda harus hands on. Oke, Anda juga harus praktek juga gitu. Jadi biasa kalau misalnya kita nonton video training gitu ya, entah di YouTube atau mungkin di salah satu platform, ya kebiasaannya kita itu adalah kita nontonin aja nih. Oh gimana sih cara setting networknya, oh gimana sih caranya kalau kita mau nyalain server misalnya, gimana sih caranya kalau kita mau setting sesuatu gitu kan. Biasanya kita cuma nonton gitu. Nah kalau cuma nonton doang gitu ya, ya menurut teori gitu kan, ya bisa tapi it's not that good gitu. Jadi cara yang paling benar itu adalah ya Anda praktekin gitu kan, Anda praktekin, bahkan Anda nyoba juga nih dengan skenario lain gitu kan. Oh kalau saya mau buat begini seperti apa sih? Atau Anda mau challenge seperti ini caranya gimana sih? Nah dengan Anda buat seperti itu, Anda exercise seperti itu,
itu akan jauh lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya kita balikin lagi ke belajar lah ya, belajar anak-anak misalnya, gimana sih cara kita solve math problem? Kan ada PR-nya tuh. Biasanya di PR itu udah ditulisin juga kan. Ini caranya gimana sih, bener atau enggak? Nah, ketika kita mau tes gitu kan, nggak bisa kita cuma baca buku, terus kita lihat-lihat doang, oh caranya seperti itu, udah bisa. Soalnya saya stop, ya itu nggak begitu. Jadi cara yang benar itu adalah, ya udah, Anda bikin lagi soalnya gitu kan, kemudian Anda coba gitu, Anda coba kerjain bener atau enggak. Atau juga Anda bisa diganti soalnya kan, ganti soal yang baru, kemudian Anda lihat, Anda coba berhasil atau enggak. Nah, dengan seperti itu, ya pelajarannya itu lebih efektif dan lebih mungkin untuk berhasil. Nah, saya rasa ya itu juga bisa dilakukan ketika kita belajar di sisi IT gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar IT, kita belajar programming, kita belajar cloud computing, ya ini cara-cara seperti ini juga bisa lebih valid. Jadi kalau misalnya Anda bilang, oh saya mau ujian certification nih, gimana sih cara belajarnya? Nah, ini menurut saya ini benar-benar bisa dijalanin gitu. Oke? Jadi Anda tahu ada yang namanya fokus, ada yang namanya diffuse gitu kan. Kemudian ya untuk ngatasin santai-santai ya kita perlu Pomodoro gitu kan. Kemudian juga ini idealnya ketika belajar itu nggak kebut semalam gitu ya. Jadi Anda nggak tahu apa terus Anda langsung ngebut terus Anda belajar. Itu juga kayaknya it's not really working gitu kan. Jadi katanya kalau secara memori itu yang benar itu adalah ya Anda belajarnya tuh pelan-pelan. Anda belajarnya pelan-pelan, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali Anda bisa jadwalin aja. Anda bilang let's say misalnya seminggu 2 kali masing-masing 2 jam atau masing-masing 1 jam gitu ya untuk kita exercise gitu. Nah, itu lebih working gitu. Jadi jangan dikebut semuanya, tapi ya dikasih time frame-nya untuk kapan kita belajar, kemudian kapan kita istirahat begitu ya. Nah, itu baru bisa lebih sukses, lebih berhasil begitu. Oke. Kemudian tips lain itu adalah ya belajarnya sama-sama gitu. Belajarnya mungkin kalau ada pair-nya gitu ya. Jadi jangan malu-malu juga kalau misalnya Anda mau belajar, ya mungkin Anda harus cari mentor juga gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita belajar sendiri gitu ya. Mungkin kalau Anda udah sampai tingkat tertentu, Anda udah mature gitu ya, Anda bisa belajar sendiri. Tapi kalau misalnya Anda belum mature, ya Anda juga perlu mentor gitu kan. Karena kadang-kadang ada satu namanya illusions gitu ya, illusions of competence. Jadi istilah illusions of competence itu adalah keadaan di mana Anda kayaknya bisa gitu, Anda kayaknya bisa, padahal enggak gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ya karena kita merasa kita nggak ada pairing ya, kita nggak ada pairingnya, kita nggak ngerti nih ini yang kita jalanin bener atau enggak sih. Jadi bisa aja yang kita jalanin tuh salah, tapi kita merasa bisa gitu kan. Jadinya ya nggak berhasil. Jadi dengan adanya mentor, dengan adanya teman gitu ya, teamwork, nah atau kerja kelompok gitu, nah itu bisa lebih bagus, lebih memungkinkan atau meningkatkan keberhasilan Anda untuk belajar atau keberhasilan Anda untuk exam begitu. Nah, kemudian ada tips yang lain gitu ya. Tips yang lain itu adalah ya Anda itu harus exercise. Dalam artian adalah ya Anda harus olahraga. Nah, olahraga ini juga meningkatkan kemampuan otot kita gitu ya. Jadi kita nggak boleh setiap hari atau tiap minggu nggak olahraga gitu. Jadi ya mungkin ada olahraga, terserah lah Anda mau berenang, Anda mau jalan, Anda mau naik sepeda atau apa gitu kan. Ya ini minimal seminggu sekali. Ya Anda belajar gitu kan. Ya supaya otaknya Anda tuh aliran darahnya itu mengalir dengan baik dan benar. Oke, sekali lagi ya ini berdasarkan experience gitu ya. Saya udah 20 tahun berkarir. Sertifikasi saya banyak, anak saya 2 kan tadi saya bilang. Ya saya udah ngajarin mereka gitu kan. Tapi ya selama ini saya ngajarin aja gitu kan. Tapi kan saya juga nggak tahu ya dasar teorinya itu apa sih, kenapa sih bisa seperti ini. Dan ternyata ya saya baru ketemu recently gitu kan. Oh ada learn how to learn, bagaimana cara belajar dengan baik dan benar. Dan selama ini ya saya udah terapkan itu. Tapi kan saya nggak ngerti ya. Saya udah terapkan itu tapi saya nggak ngerti. Dan sekarang pun saya juga banyak problem juga. Problemnya itu mungkin ya lebih banyak santai-santai juga. Nah bagaimana caranya supaya saya bisa back on track? Ya jawabannya itu seperti ini. Oke. Ya itu juga alasannya kenapa sih kalau sekarang saya bikin videonya pendek-pendek 20 menit. Ya karena sebenarnya ya bite size itu lebih enak dan itu sangat memungkinkan, lebih cocok buat kita semua
belajar dengan lebih baik. Oke, jadi ya seperti ini aja videonya yang saya mau sharing. Memang tidak berhubungan dengan cloud computing, tapi menurut saya ini sangat menarik untuk di-share. Ini adalah belajar cara belajar, atau learn how to learn. Oke, source-nya itu ada di Coursera, Anda bisa cari aja, itu for free. Namanya yang ngajar adalah Barbara Oakley. Oke, course-nya itu selama 4 minggu, for free. Gitu ya, jadi kita belajar, caranya belajar, kemudian kita tahu ada focus mode, ada yang namanya diffuse mode, begitu kan. Kemudian ya bagaimana sih caranya supaya kita nggak nyantai gitu ya, nggak ngebut-ngebut di terakhir ya. Kenapa kita nyantai? Karena by default kita nggak suka apa yang kita nggak enak. Kemudian solusinya adalah ya solusinya kita bisa lakukan namanya Pomodoro Technique. Kemudian solusi kedua adalah ya kita nggak fokus pada goalnya tapi kita fokus pada proses. Sementara kalau kita belajar ya itu harus di rewrite, ditulis kembali, digambar, kemudian ya jangan lupa ya kita coba sendiri, jadi jangan cuma nonton doang. Dan yang terakhir adalah ya supaya berlangsung atau bekerja dengan baik dan benar, kita harus tetap olahraga. Oke, kalau Anda suka dengan videonya, jangan lupa di like, jangan juga di subscribe. Nah, kalau misalnya memang Anda mau terus-terusan ikutin saya gitu ya, bisa diklik juga di notification ya. Si Furen Channel akan muncul setiap hari Selasa dan juga setiap hari Kamis. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.